Selamat sore, Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan. Terima kasih boleh melihat tayangan ini, kiranya jadi berkat kita semuanya. Mari kita tunduk kepala sejenak, mohon kiranya roh Tuhan boleh menolong hati pikiran kita masing-masing. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami ucapkan syukur dan terima kasih untuk segala penyertaan dan pimpinan dan berkat-Mu sepanjang kegiatan kami hari ini di dalam pekerjaan, aktivitas maupun juga apa yang kami temui semua dapat berjalan dengan baik. Dan pada sore hari ini kami rindu untuk datang kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang kiranya boleh menuntun kehidupan kami sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semuanya, dan mohon ampun dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Saudaraku, pelajaran kita masih mengenai janji-janji Allah. Minggu ini berjudul Hukum Perjanjian. Apa maksudnya? Yaitu syarat-syarat perjanjian. Janji Allah kepada manusia. Janji Allah kepada Adam. Setelah Adam berdosa, Tuhan katakan, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Adam percaya. Dan keturunannya itu ialah nanti Yesus Kristus yang akan membinasakan Lucifer dan malaikat-malaikatnya. Belum terjadi, masih 4.000 tahun kemudian baru Yesus lahir. Tapi Adam percaya dan menurut, yaitu apa? Dengan memberikan korban bakaran yang menunjuk kepada Yesus yang dikorbankan untuk keselamatan Adam dan semua manusia. Janji Allah kepada Nuh. Allah akan membinasakan dunia yang jahat ini dengan air bah. Nuh percaya, sekalipun belum pernah turun hujan. Dan Nuh disuruh membuat bahtera di atas bukit, jauh daripada lautan. Nuh percaya dan lakukan. Dan kemudian Nuh dapat selamat. Janji Allah kepada Abraham bahwa membuat keturunanmu seperti bintang-bintang di langit, menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, membuat namamu masyhur, dan melalui Abraham bangsa-bangsa akan mendapat berkat. Abraham percaya. Dia disuruh meninggalkan kampung halamannya, dia turut, dan kemudian sekalipun Abraham berumur 75 tahun belum mempunyai keturunan, tapi dia percaya. Dan 25 tahun kemudian, pada usia 100 tahun, Abraham mempunyai anak. Dan dari situlah terpancar keturunannya yang akan memenuhi bumi ini. Dan kepercayaan Abraham ini diuji. Apakah kepercayaan yang terpaksa atau yakah berdasarkan kasih kepada Allah? Maka ujian berat itu pun dilakukan, yaitu disuruh Tuhan mempersembahkan anaknya yang tunggal, Ishak. Dan kemudian Tuhan setelah melihat bahwa Nuh betul-betul mengasihi Tuhan, Tuhan mengatakan, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku."
janji Allah kepada orang Israel. Apa janjinya? Keluaran 19 ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Tuhan berjanji akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu, dan Tuhan memberkati bangsa ini, dikatakan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Apa artinya? Tuhan mengangkat kerohanian bangsa ini. Tuhan memberikan moral yang tinggi dan juga hati untuk mengasihi, agar bangsa-bangsa lain melihat kehidupan bangsa Israel, mengenal Allah, dan kemudian mau menyembahnya. Tetapi janji Allah itu ada syaratnya, ya. Agar janji Allah ini terwujud efektif, yaitu kita baca Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, maka janji Allah itu akan terpenuhi. Harus ada respon daripada bangsa Israel. Maka Tuhan memberikan hukum Taurat, 10 hukum. 10 hukum bukan supaya mengekang kebebasan bangsa Israel, tetapi itu mengatur kehidupan bangsa Israel supaya baik keadaannya. Hukum pertama sampai keempat mengatur hubungan bangsa Israel kepada Tuhannya. Dan hukum kelima sampai 10 mengatur dengan sesama manusia di antara bangsa Israel. Semuanya bertujuan untuk kebaikan kehidupan bangsa Israel. Nah, bagaimana dengan sekarang? Dengan saudara dan saya sebagai orang Kristen. Janji yang sama kepada kita yang disebut Israel rohani. Sama. Kita buka 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Janji ini memberikan kepada semua orang, bukan hanya orang Kristen, kepada semua orang. Tetapi hanya mereka yang menerimanya, janji ini apa? Betul-betul akan terwujud. Menerima, maka ada kewajiban mengikuti, yaitu sebagai bukti lahiriah, yaitu menurut perintah-perintah Tuhan. Menuruti perintah Tuhan adalah merupakan kasih kita kepada Tuhan. Karena hukum Tuhan itu adalah salinan karakternya. Itu merupakan tabiat Allah. Bila mana kita melakukan hukum itu, berarti kita mengasihi kepada Tuhan. Kita menurut hukum bukan supaya Tuhan memberikan janjinya. Janjinya sudah diberikan kepada kita. Penurutan kita adalah ekspresi dan rasa bahwa kita sudah diberkati oleh Tuhan. Penurutan adalah bukti daripada iman kita. Banyak
janji-janji di dalam Alkitab kepada kita. Dan bila mana kita percaya, kita akan menuruti hukum-hukum Tuhan sebagai ekspresi iman kita. Tuhan memberkati.